Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio. Radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari Sabtu pagi ini kita akan hadir dalam program Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenal program studi sejarah, dari arsip hingga lapangan. Banyak orang mengenal sejarah hanya sebatas cerita masa lalu, padahal di balik itu ada proses penelitian, penelusuran arsip, hingga kerja lapangan yang penuh tantangan dan pengalaman menarik. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi MA, yang akan berbagi pengetahuan dan pandangannya seputar dunia studi sejarah serta peluang dan pengalaman di dalamnya. Pasti obrolan pagi ini akan sangat seru dan membuka wawasan kita semua. Langsung saja, untuk memandu perbincangan kali ini, saya serahkan kepada rekan saya di studio, Mas Tur Taher. Silakan, Bang Mas Tur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bersama saya Mas Tur Taher dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher pada kilasan ke-36. Maknanya adalah 36 tokoh sudah kita ajak untuk berdiskusi, berbincang, membicarakan tentang kehidupan dan dalam berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut daerah kita Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, acara ini disponsori oleh Topnet dan Apiko Multimedia, dan Anda bisa berpartisipasi melalui satu Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Cara ini pada pagi hari ini pada kilasan ke-36 tokoh kita yang sudah hadir yaitu Ibu Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi MA. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk berbincang sejenak di Radio Pandawa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita membincangkan tema kita pada hari ini, yakni mengenal program studi sejarah yang baru tahun ini dibuka dan sudah keluar SK-nya. Nanti sebelum kita membincang tema itu, kita berkenalan dulu dengan siapa tokoh kita pada hari ini. Silakan Ibu Wiwi memperkenalkan diri di hadapan para pendengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi. Baik, saya biasa dipanggil Ibu Wiwi begitu saja. Ya, Bu Wiwi ya. Dan lebih familiar dipanggil Ibu Wiwi. Ya, namanya panjang loh, Bu. Ya, tapi biasa dipanggil Bu Wiwi saja. Ya. Ya. Jadi ini saya harus mulai dari mana nih ya Pak Mas Dur? Ya, terserah Ibu perkenalkan diri, nanti saya akan bertanya sedikit. Oke, Ya, baik. silakan. Mungkin dari latar belakang pendidikan kan Ya, ya. ya, Bu. Kita temanya tentang program studi sejarah ya, dari arsip hingga lapangan. Jadi sangat menarik kalau saya juga bercerita bahwa latar belakang pendidikan saya itu S1 UGM itu dari prodi sejarah memang. Prodi sejarah ya. Kemudian S2 juga sejarah Mm-hmm. di University Malaya Kuala Lumpur. Mm. Nah, sedangkan S3 saya memang di pengajian Asia Tenggara. Jadi saya juga banyak membahas tentang kajian ASEAN gitu, karena terkait dengan pendidikan terakhir saya itu di S3-nya adalah pengajian Asia Tenggara. Itu dari pendidikan gitu ya Pak ya. Di mana, Bu? Di S3-nya? Di University Malaya. Oh, sama. S2, Ya. S3 sama. Iya. Pengkajian Asia Tenggara ya. Iya. Ya. Ya. Terus ya. Terus saya nih dari Jogja ya aslinya, kemudian saya ke Tanjung Pinang itu di tahun, sudah lama sekali ya Pak ya, tahun 1998 waktu itu. Oh, Ya, gitu ya. sudah hampir 28 ya, 28 jalan 29 tahun di Tanjung Pinang. Wah, ya. luar Jadi, biasa.
dari zaman yang dulu apa ya masih relatif sepi ya, tapi sekarang sudah cukup berkembang begitu. Ya. Ya. Ya, memang dulu datang ke Tanjung Pinang itu karena SK pertama saya itu di waktu itu namanya Balai Kajian Sejarah yang berganti nama menjadi Balai Pelestarian dan Budaya Tradisional. Kemudian berganti nama lagi menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya yang waktu itu wilayah kerjanya cukup banyak ya, di Kepulauan Riau, Jambi dan Bangka Belitung. Nah itu juga tentang sejarah dan budaya ya, termasuk di dalamnya sejarah dan budaya Melayu. Kemudian sekarang ini kan sudah berganti ya nomenklaturnya dari Balai Pelestarian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 yang wilayah kerjanya Riau dan Riau, sekarang di Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau. Tapi tahun 2021 saya nisbah ya, pindah ke Universitas Maritim Raja Ali. 2021 ya? 2021. Ya. Baru 5 tahun ya? Ya. Saya di FISIP ya Pak. FISIP? Fakultas Ilmu Sosial dan Politik? Di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, relevan ya dengan pendidikan terakhir saya memang kajian Asia Tenggara. Ya. Saya banyak membahas di situ terkait dengan diplomasi budaya dan sebagainya. Ya itu. Jadi Ibu Wiwi ya panggilannya ini asalnya memang Jogja Bu ya. Jadi betul. Sukunya berarti Jawa Bu ya. Ya. Jadi S1 bisa jelaskan lebih jauh. Jadi SD, SMP, SMA itu di Jogja. Di Jogja Pak. Jogja. Jadi S1-nya di UGM ya. Ya sampai S2 S3-nya di Malaya ya, di Malaya. Gitu ya. Nah, Ibu, ini kan kita ya program ini pertama kita akan membincangkan tentang siapa Ibu ini lebih sedikit lebih dalam lah walaupun secuil gitu ya. Nanti baru kita bahas tentang temanya. Dari namanya ini ya, Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi MA ya. Dari nama saja sudah kesannya bahasa Sanskerta Bu ya. Bisa Ibu jelaskan nama Ibu tuh? Oh tidak, ini Pak, ini nama baptis saja Pak ya, Anastasia Wiwi Swastiwi. Biasa saja sih Pak, ini tidak ada unsur Sanskertanya nih Pak di sini. Jadi biasa dipanggil Wiwi. Wiwi gitu. Iya. Memang saya juga ikut membidani ya waktu pendirian prodi sejarah di Umrah gitu Pak. Nah, itu jadi ya barangkali ini juga saya dipanggil ke sini ya Pak ya, program studi Oke, Bang diundang bukan dipanggil. Kesannya macam memerintahkan pula ya. Iya. Tapi sebelum lebih jauh Bu, saya buka Anastasia ini ya. Tidak Google itu bermakna ini bius itu Bu. Oh gitu. Jadi apa arti hubungannya nama Ibu dengan apa Ibu lahir waktu itu memang begitu sejarahnya? Tidak Pak, ini tidak ada hubungannya Pak. Ini memang apa ya, baptis, nama baptis saja. Oh Pak. gitu. Iya. Jadi Ibu apa Katolik, Protestan? Katolik Pak. Katolik ya. Iya. Jadi saya cuma membayangkan saja begini bahwa Ibu ini kan begini. Kondisi orang terhadap sejarah ini kan memang agak kurang inilah ya, secara umum lah. Jadi dengan hadirnya Ibu ini bisa membius orang untuk mengenal untuk lebih dekat dengan sejarah gitu ya. Ya mungkin karena wawasan dan ilmu Ibu yang luar biasa itu. Ya. Jadi itu anekdot aja. Iya, tak apa-apa. Iya. Jadi maaf Bu, ya lebih dalam kalau Ibu bisa ceritakan tentang keluarga Ibu barangkali. Oh iya, saya keluarga di sini ya Pak ya, anak 2, satu di Jogja sedang melanjutkan studi, yang satu lagi di Jakarta sudah bekerja. Jadi ya sudah relatif santai sebenarnya Pak. Jadi saya bisa fokus ke apa yang jadi passion saya ya Pak ya di sini. Terkait dengan bidang keilmuan saya lah ya yang di sini ya, terutama begitu menulis. Dapat kemarin juga saya juga terlibat di dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kebudayaan itu Pak. Ibu sebagai apa? Kepala? Bukan kepala, penulis sejarah nasional Indonesia. Salah satu penulis gitu. Luar biasa, Ibu. Dari 200 dosen ya di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Itu yang
saya merasa apa ya, apa ya, terharu juga, merasa ini juga, sekaligus saya juga bisa membawa Kepulauan Riau tentu ya di dalam ide-ide untuk bisa dimasukkan di dalam sejarah nasional Indonesia. Oh Ya. gitu ya. Jadi Ibu memang anak di Jogja sendiri di sini ya, Ibu? Enggak, ada suami di sini. Oh Iya. gitu ya. Suami di mana, Bu? Ada di swasta Pak. Di Oh sini. di swasta. Iya, Oh iya. gitu. Soalnya Ibu dalam berkegiatan itu jarang bersama suaminya. Oh iya. Ya, saya kira Beda di Jogja. passion Pak. Oh, ya. Jadi Ibu, saya mau cerita sedikit tentang balai kajian itu, Bu. Iya. Dulu saya waktu mungkin Ibu belum ada sana ya. Tahun Iya. 93 sampai 98 saya itu di pembina suku terasing. Oh, suku ya. laut di air Kelubi Kelong itu. Oh ya. Dan selalu berhubungan secara pribadi lah dengan kawan-kawan di balai kajian. Di antaranya Pak Juramadi Isral. Oh ya. Secara pribadi deh. Ya, Kemudian ya. juga almarhum Riwayat. Oh Tapi ya. masih ingat ya? Masih ingat, itu memang kawan-kawan Iya. dekat. Saya ingat Nah. waktu itu kepalanya Pak Sindu. Oh ya, Iya, Pak Sindu iya. juga sudah almarhum Pak. Ya. Ya ada beberapa program dari balai kajian itu yang ke sana. Jadi saya Iya. sebagai petugas lapangan pada saat itu ya. Iya, Jadi Ibu tahun 98 baru masuknya Iya, ya. Iya. Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Bu sebelum ke tema. Ibu ini kan orang Jawa ya. Iya. Tapi di balai kajian Kepri ini kan umumnya walaupun secara keseluruhan itu adalah seluruh budaya Indonesia barangkali ya. Iya. Tapi kan lebih banyak budaya Melayu. Apa tanggapan Ibu terhadap budaya Melayu dan Oke. kenapa Ibu lebih tertarik Oh ke sini? iya. Memang yang pertama untuk ya meskipun saya sudah misbar ya, tapi bagaimanapun Iya. saya tetap menjaga hubungan baik dengan instansi Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau yang dulu yang dulu namanya Balai Kajian Sejarah. Itu memang dulu dia kajian waktu itu ya, dia Balai Kajian itu ya mengkaji tentang sejarah dan budaya Melayu, yang dimana disadari bahwa wilayah-wilayah kerjanya itu ini adalah roh Melayu gitu. Jadi memang fokus ke Melayuan. Tapi wilayahnya tidak hanya Kepulauan Riau. Ya, di antaranya wilayah waktu itu wilayah Kepulauan Riau, Daratan, Jambi dan Bangka Belitung. Oh iya, memang Melayunya Kemelayuan. mayoritas. Ya. Jadi yang pertama memang saya secara SK memang tupoksi dan apa yang harus saya kerjakan waktu itu kan juga memang mengkaji tentang sejarah dan budaya Melayu gitu ya. Jadi datang itu memang saya sudah harus bekerja untuk kajian sejarah dan budaya Melayu, inventarisasi atau melakukan event-event yang terkait dengan pengembangan sejarah dan budaya Melayu. Jadi dan memang itu gitu. Nah, tapi memang saya begitu saya datang itu kesan pertama ya terkait dengan apa yang harus saya kerjakan. Wah, di sini luar biasa, Pak. Potensi sejarah dan budaya Melayunya. Bahkan dari tahun 1998 sampai sekarang ini tidak habis ya, seperti sumur ya, air di sumur itu ya. Harus terus digali dan ada nilai kebaharuan yang harus kita ungkapkan juga. Harus ada pengembangan juga dari ke sejarah dan budaya Melayu itu, Pak. Jadi saya sangat mencintai sih, Pak, dan saya senang sekali untuk selalu mengkaji terkait dengan sejarah dan budaya Melayu itu, Pak. Iya. Dulu waktu itu tahun 98 itu saya mencoba kajian pertama saya waktu itu adalah yang pernah saya lakukan begitu datang ya tahun 98 itu tentang Sungai Carang itu ya, bagaimana peran di Sungai Carang, kemudian perang antara Raja Haji Fisabilillah. Iya, dan juga perannya Sungai Carang. Perangnya juga ada. Iya, Sungai Carang. Dan itu juga sangat menarik ya, Pak. Dan waktu itu satu buku yang saya pahami pertama terkait dengan sejarah Melayu itu adalah Tufat An-Nafis, Pak. Tufat An-Nafis. Saya baca berulang-ulang. Karya siapa, Bu? Raja Ali Haji. Iya, jadi itu jadi saya membaca itu detail demi detail ya, Pak ya. Wah, itu dari situ saya mencoba melihat itu dari perspektif lain selain Tufat, tentu dengan karya sejaman ya, Pak ya. Nah, itu
itu luar biasa ya. Waktu itu belum banyak ya tulisan-tulisan terkait dengan sejarah kemelayuan waktu Iya, betul. di tahun itu gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak ya yang meminati itu banyak, dan saya harap generasi muda ini juga tertantang karena wilayah kita ini wilayah yang memang berada di dalam yang pada masa lalu itu kita adalah wilayah rohnya Melayu itu, dan kita adalah bagian dari perjalanan sejarah itu secara geografis itu. Jadi sayang kalau generasi muda itu nggak tertarik gitu loh. Kita ini kalau nggak generasi muda siapa lagi gitu. Saya pun akan berangsur tua juga ya. Ya, meskipun karya-karyanya masih bisa dinikmati gitu ya Pak ya. Saya ingin memperdalam Ibu nih Ya. cintanya kepada sejarah dan budaya Melayu. Ibu Ya. kan orang Jawa ya. Ya. Tentu budaya dan juga berbeda karena setiap suku ada sejarah dan budayanya. Iya. Nah, apa perbedaan antara kira-kira menurut secara pandangan Ibu antara sejarah budaya Jawa dengan sejarah budaya Melayu? Ibu memandangnya seperti apa? Saya kira tidak apa ya, setiap wilayah itu tidak ada tidak ada yang oh ini terlalu berat, yang ini enggak. Setiap daerah itu punya keunikan tersendiri ya. Setiap daerah punya keunikan, dan setiap dalam perspektif saya juga setiap orang pun bisa ya, tidak kena setiap orang, dan kita kan juga banyak peneliti asing juga ya yang meneliti tentang sejarah Melayu ini seperti Leonard Andaya, Barbara Anderson dan seterusnya yang juga meneliti tentang sejarah Melayu ya, ada Timothy dan sebagainya, ada Viviniwi dan seterusnya yang juga tertarik gitu. Jadi saya rasa semua orang sih bisa ya, untuk semua orang dari suku manapun juga, bahkan orang luar itu juga bisa memahami, mengkaji tentang sejarah Melayu gitu Pak ya. Jadi karena menarik ya Pak ya, ini bagaimana memahami setiap peristiwa sejarah dan apa yang ada di dalamnya, makna-makna apa yang terkandung di dalamnya gitu, dan unik gitu ya Pak. Dan memang passion untuk menyukai sejarah dan budaya itu sebenarnya sederhana sih Pak, itu ya. Yang pertama itu rajin membaca, ingin tahu gitu loh, itu apapun kita ini kan seperti ini gitu ya, ingin tahu tuh. Yang kedua traveling Pak, traveling. Dan dulu waktu masih di kantor lama yang sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan itu memang dua itu terakomodir gitu ya. Jadi kita dituntut untuk membuat kajian, terus kita juga diberi tempat untuk mengkaji, yang artinya kita jalan gitu ya. Ada dinas luar untuk melakukan kajian itu. Jadi sebenarnya passion itu sederhana sih ya, membaca dan traveling, dan tentu happy gitu ya Pak ya. Jadi itu mengalir saja Pak. Jadi semuanya jadi happy gitu ya. Tidak beban. Nah, bahwa sekarang ada tuntutan-tuntutan misalnya luaran harus ada ini dan itu ya, itu output saja seharusnya ya, tidak menjadi beban gitu. Bu, jadi sebelum kita berbincang di radio ini, informasi dari Pandawa dan juga Ibu sudah nyatakan tadi bahwa dulu Ibu semasa masih di Balai Kajian, itu pernah membuat program kerjasama dengan Pandawa. Program apa itu Bu? Itu Pak, Rampai Budaya. Rampai Budaya. Yang isinya itu adalah? Isinya adalah ada program khusus ya, kalau nggak salah pukul 10 tiap hari Sabtu juga Pak. Mungkin setelah ini ya. Itu program bukan saya pribadi sih ya. Tentu dari Balai Kajian. Dari Balai Kajiannya itu. Jadi ya tentu dari pimpinan langsung pada masanya gitu ya. Jadi program di mana menulis artikel yang ringan, mudah dipahami terkait dengan sejarah dan budaya. Tapi kontennya budaya Melayu. Kontennya tentang sejarah dan budaya. Budaya Melayu. Misalnya terkait dengan toponimi yang dikemas dibacakan di dalam siaran dari pukul 10 sampai 11 itu Pak, diselingi lagu-lagu Melayu. Ya, terkait toponimi misalnya. Toponimi, terus kemudian juga apa toponimi itu? Toponimi asal-usul nama tempat. Asal-usul nama tempat. Iya, itu kan sederhana tetapi menarik ya. Banyak orang cari gitu. Seperti misalnya asal-usul kenapa namanya Penyengat gitu, kenapa namanya Tanjung Pinang gitu. Jadi itu artikel waktu itu, dan itu saya rasa menarik ya itu. Itu jadi dan yang menulis juga bukan saya saja gitu ya. Jadi semua nanti dibacakan, yang misalnya minggu ini
adalah penulis A, penulis B, penulis C gitu Pak. Jadi sudah lama sih berkenalan dengan Radio Pandawa ini ya. Seperti kembali ke masa lalu gitu ya. Artinya ada juga program yang mesti kita laksanakan pada masa berikutnya nih. Iya Pak. Jadi, kalau Ibu katakan bahwa Ibu pernah membuat program asal usul nama tempat, maka sebetulnya tidak ada salahnya juga kalau saya menanyakan asal usul nama Ibu ini kan. Iya Pak. Karena memang setiap tempat itu diberi nama, ada sejarahnya, ada kisahnya, dan itu banyak kita tidak tahu ya. Padahal itu barangkali penamaan hanya sekedar biasa saja, tapi setelah itu kita jadi berpikir seperti Pulau Penyengat, kenapa namanya Penyengat? Ternyata ada sejarahnya. Betul. Anak muda sekarang tidak tahu itu. Nah, padahal itu penting. Iya betul Pak. Gitu. Ya baik, para pendengar sekalian ya. Itu perbincangan kita tentang kiprah beliau di dalam sejarah yang memang luar biasa. Tidak hanya dibekali atau dikuatkan dengan ilmu beliau di bidang sejarah, tapi memang pengalaman beliau di balai kajian dan aktivitas atau kiprah beliau dalam menulis dan traveling di tempat-tempat yang bersejarah di Kepulauan Riau, yang memang ya seperti beliau katakan seperti sumur itu walaupun banyak airnya, kadang-kadang musim kemarau tak ada airnya Bu, tapi ini tetap berair Bu ya, tetap artinya tidak habis-habisnya ya. Baik, para pendengar sekalian, kita masuki setelah berbincang sejenak dengan siapa beliau dan kiprahnya, kita masuki tema ini. Karena ya baru-baru ini ya sudah keluar SK-nya Bu ya, bahwa di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang juga namanya berangkat dari sejarah ini kan, itu sudah membuka program studi baru sejarah Bu ya, bukan ilmu sejarah. Maka tema pada hari ini mengenal program studi sejarah dari arsip hingga lapangan. Nanti Ibu jelaskan, tapi setelah yang satu ini ya. Berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi MA, yang lebih akrab dipanggil Dr. Wiwi. Ya, yang sekarang akan kita bedah ya. Beliau adalah pelakunya dalam membuka program studi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di Kepri ini Bu, ada, seingat saya lah, ada beberapa nama kampus yang menggunakan berkaitan dengan sejarah. Satu umrah itu Bu. Kedua adalah Staisar Sultan Abdul Rahman, dan mungkin juga ada yang lain-lain seperti Gurindam, seperti yang lain lah. Nah, sekarang ya di umrah dibuka jurusan sejarah, padahal padahal kondisi image masyarakat terutama generasi muda tentang sejarah ini Bu, agak lemoy atau gimana itu. Jadi bagaimana nih sampai punya inisiatif untuk membuka jurusan sejarah nih di umrah, bisa Ibu jelaskan? Oke, baik Pak Mastur. Sebenarnya bukan saya sendiri ya Pak ya, banyak ini tim ya Pak ya, kerja tim barangkali ya. Terus tentu banyak yang terlibat ya di dalam ini akhirnya sampai prodi sejarah ini berdiri ya Pak ya. Jadi bukan saya seorang, nanti marah nanti karena yang keterlibatan ini tim ya Pak ya. Jadi tapi saya memang karena kan terkait dengan background saya barangkali ya Pak ya. Jadi terkait dengan kenapa sih dibuka gitu ya di prodi sejarah. Yang pertama tentu seperti yang Pak Mastur bilang tadi, kita membawa nama besar Raja Ali Haji. Jadi Raja Ali Haji itu juga seorang cendekiawan ya, seorang cendekiawan, ulama, dan yang karya-karyanya yang genrenya tidak hanya sejarah ya, tetapi juga ada hukum, ada sastra dan sebagainya yang di dalamnya juga memuat banyak kearifan lokal ya Pak ya, yang selama ini kan dikenalkan tidak hanya Gurindam ya, tetapi banyak hal gitu ya, bahkan bisa dilihat dari aspek-aspek lainnya. Dan kalau kita pahami lebih lanjut itu
karya-karya Raja Ali Haji dan juga kearifan lokal yang terkandung di dalamnya itu nilainya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu nilainya sangat universal, Pak. Jadi semua bisa masuk dengan apa yang ditanamkan oleh Raja Ali Haji. Nah, dan kiprah beliau ini kan tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau ya, tapi juga Nusantara ya Pak ya. Bahkan kalau kita lihat kita kemarin bahkan mendengar ada patung Raja Ali Haji di wilayah lain gitu ya. Di mana tuh? Di Turki ya Pak ya, yang itu ya, yang kita. Nah itu kan juga kita ngelihat bahwa kita bisa kita ini bahwa karya beliau dan yang beliau diakui bahwa kecerdakiawannya itu luar biasa. Kemudian di masanya, terutama di masa Rio Lingga itu kan juga ada Rusdiah Club ya, yang juga ini sebuah yang berdiri Rusdiah di Penyengat. Yang berdiri di Penyengat. Kita pernah bahas itu di dalam tema dengan masyarakat sejarawan Indonesia Kepulauan Riau ya Pak ya. Itu waktu itu diselenggarakan di Umrah juga. Bagaimana peran Rusdiah Club. Jadi Rusdiah Club itu kan luar biasa ya Pak ya. Pada masanya itu untuk menjadi anggota dari Rusdiah Club ini harus punya karya tulis dulu. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa ini. Seperti anggota perpustakaan, tetapi kita harus seperti anggota perpustakaan atau anggota organisasi tertentu yang tapi kita udah punya tulisan dulu baru bisa ikut kayak gitu. Artinya kualitasnya itu terjaga dan organisasi ini cukup matang pada masanya. Nah, itu kan jadi kenapa kita tidak punya itu prodi yang sangat strategis ya Pak ya. Prodi yang sangat strategis dilihat dari potensi kita itu seperti sejarah dan budaya Melayu itu sangat luar biasa Pak. Justru orang dari Malaysia, dari Singapura atau alam Melayu itu atau Melayu serumpun itu datang ke kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Nah, kalau tidak ada senternya atau pusatnya itu kan sayang sekali ya Pak. Jadi program studi sejarah ini luar biasa strategisnya ke depannya gitu. Jadi ya memang merintis memang kita harus seperti juga prodi lain, tidak hanya prodi sejarah ya, tetapi prodi-prodi lain atau apapun usaha-usaha kita di awal ketika kita merintis kan memang penuh effort ya Pak, penuh perjuangan juga. Jadi tidak perlu ini ya Pak ragu bahwa nanti akankah ada yang berminat atau apa. Biasa itu memulai itu dengan penuh perjuangan gitu, tapi kita lihat bahwa ini harus ada gitu, harus ada, dan ini sangat strategis apalagi menyandang nama besar Raja Ali Haji gitu. Jadi dari situ kita melihat bahwa ini dan nanti menjadi cikal bakal prodi ini menjadi barangkali kedepannya menjadi punya fakultas ilmu budaya kalau di tempat lain ya, barangkali nanti nomenklaturnya tidak fakultas ilmu budaya tapi barangkali sastra Melayu atau bagaimana, tetapi setidaknya menjadi sebuah fakultas tersendiri yang membawahi sejarah dan budaya Melayu. Tentu ini sangat tepat gitu ya di wilayah kita secara geografis gitu. Itu Pak. Kita sengaja memang saya membaca tema kita ini dari arsip hingga lapangan. Ini menggambarkan bahwa perjuangannya ini memang sangat panjang Pak. Karena saya teringat juga mungkin lebih dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Saya kan salah satu yang diminta waktu itu Ibu dan termasuk juga untuk membackup ini dengan bersama kawan kita Dr. Robi ya sekarang sampai akhirnya 5 tahun sekarang baru keluar SK-nya. Nah, menurut pandangan Ibu, apa sebabnya? Kan sebetulnya ini strategis dan bukan hanya Indonesia, dunia sudah tahu bahwa Melayu ini memang budayanya luar biasa ini. Ya, kita tidak hanya mengenal Raja Ali Haji. Sebelumnya Hang Tuah ini sudah mendunia. Yang dulu katanya mitos ternyata memang real. Nanti itu pada kajian tersendiri ya, karena sudah. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana proses ini bisa sepanjang ini sampai 6 tahun mungkin. Apa bisa Ibu ceritakan ini? Ya, saya ingatkan kita juga bersama ya Pak. Dari tahun 2018 malah ya. Dari 2018 baru sekarang ya Pak. 8 tahun malah ya. Iya, prosesnya waktu itu saya masih di Balai Kajian Sejarah ya. Terus kemudian sampai misbar di situ. Jadi barangkali itu hal-hal teknis ya Pak, hal-hal teknis terkait dengan di pusat ya, di kebijakan pemerintah pusat. Jadi
terkait dengan harus ada yang di home base berapa orang, Oh. terus terkait dengan nomenklatur sendiri. Tadinya mau pendidikan sejarah, kemudian di moritarium, kemudian menjadi kita di prodi sejarah saja tanpa pendidikan. Dan ini memang ini lebih tepat sih Pak, kalau misalnya kedepannya ingin menjadi sebuah fakultas ilmu budaya ya, menjadi program studi sejarah gitu. Nah itu juga terkait dengan termasuk di dalamnya yang pengusul itu yang tentu ada backgroundnya itu yang murni, karena kita akan mendirikan program studi sejarah tentu yang murni latar belakangnya program studi sejarah tadi. Ya. Jadi itu barangkali terkait dengan hal-hal teknis ya Pak, dan aturan-aturan gitu. Dan tentu banyak hal yang perlu revisi bolak-balik juga terkait bagaimana kurikulumnya, mana yang membedakan antara program studi sejarah umrah dengan program studi sejarah di universitas lain gitu. Kemudian juga apa yang membedakan juga dengan profil kelulusannya gitu kan, apa yang membedakan, dan kemudian juga hal-hal lain yang tentu harus spesifik gitu ya, harus nampak ini yang kekasan dari program studi sejarah umrah itu yang seperti apa begitu Pak. Jadi memang panjang ya. Iya ya. Tapi yang paling ada kendala itu memang kebijakan pemerintah pusat Bu ya, karena dari awal-awal katanya tidak mesti linear, tapi ternyata bolak-balik berubah peraturan mesti linear dan akhirnya alhamdulillah tapi akhirnya jadi juga. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi image masyarakat dan generasi muda memandang sejarah ini kan adalah pelajaran masa lalu ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana ininya, maksud saya celahnya atau peluang sehingga generasi muda ini mau ikut atau masuk mengambil jurusan ini Bu? Menurut Ibu gimana? Iya, ya memang kita saja gitu ya. Ketika melihat sejarah tuh seolah usang ya. Ya itu menarik tidak, nanti mau kerja apa gitu kan ya. Terus apa yang dipelajari dan sebagainya gitu kan ya. Kalau melihat bahwa ini terkait dengan namanya ya masuk program studi sejarah ya. Karena generasi muda itu kan juga apalagi sekarang literasi kurang ya Pak ya. Nah, sementara program studi sejarah itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, passionnya itu harus membaca sih Pak, literasi tadi, dan juga traveling tadi ya, hobi ke lapangan dan sebagainya tadi. Nah, generasi muda itu kan malah ininya image-nya tuh seolah menghafal tahun sih ya Pak ya. Kan Bapak masih teringat kapan perang di Ponorogo terjadi? 19 berapa Pak? 1825, 1830 sampai apa gitu. Ya itu karena kan jadi kan itu kan menghitung tahun gitu loh, menghafal tahun gitu ya. Imam Bonjol kan 1821, 1827 sampai kita hafal tahun gitu ya. Pada peristiwa tahun-tahun gitu ya. Padahal tidak itu Pak. Ketika kita belajar sejarah itu yang kita pelajari itu adalah makna peristiwa yang terkandung di dalamnya, dan peristiwa itu yang akan mempengaruhi apa dan setelah kejadian itu gitu loh ya. Artinya sebuah interpretasi yang mendalam ya, tidak harus menghafal itu ya, tapi memang kita harus tahu ya kronologis gitu ya, yang tidak boleh lepas dari sejarah itu emang kronologis ya. Bagaimana seorang sejarawan ini kalau tidak tahu kronologisnya, memang harus tahapan-tahapan itu harus kronologis ya. Bagaimana misalnya yang tadi itu perang di Ponorogo, sebelum itu ini dan sesudahnya seperti apa gitu. Tapi kan ininya juga tidak hanya penghafal tahun-tahun. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, sekarang nih kalau tidak salah pelajaran sejarah di tingkat SMP, SLTP maupun SLTA itu malah dikurangin ya Pak, atau gimana? Atau tetap ada ya? Saya kurang paham juga. Kurang paham juga ya. Tapi setidaknya dari situ ditanamkan dari situ sih Pak ya, dari pendidikan SLTP dan SLTA ya, kalau tidak salah ya Pak, saya itu kayaknya dikurangin malahan pendidikan sejarahnya atau bahkan dihilangkan gitu. Kan cukup sayang Pak. Dan yang ketiga, barangkali ketika ada itu guru yang mengajar itu monoton gitu ya, mengajarkan bagaimana pendidikan sejarah, membosankan lah Pak ya, bercerita hanya bercerita tentang kekuasaan ya, ini siapa tadi, ini raja
rajanya siapa. Apalagi ketika belajar di sekolah itu kan tidak hanya sejarah Melayu ya, sejarah Indonesia ya. Jadi misalnya Majapahit, yang ini rajanya siapa ininya, itu kan membosankan gitu ya. Tapi seharusnya mungkin dari guru itu juga mengajar yang kreatif, inovatif gitu juga ya Pak. Kan sekarang juga sudah cukup banyak ya sebenarnya, tidak hanya pelajaran sejarah Pak yang perlu kreatif dan inovatif itu. Jadi banyak juga kalau kita lihat sekarang ya, mengikuti teknologi sekarang ya, bagaimana pendidikan musik itu ya, kita lihat ada seorang guru yang di Sumatera kalau nggak salah ya, itu dia mengajarkan itu semua tertarik akhirnya mempelajari itu. Atau belajar bahasa Inggris misalnya, setiap hari diharuskan ada kosakata vocabnya seperti itu. Nah demikian juga dengan sejarah itu kan. Nah ini dibawa ke tidak hanya di kelas tapi dibawa keluar ke lapangan, ini sesuai materi kita hari ini, dibawa ke lapangan itu sangat menarik Pak. Nah ini seperti misalnya yang telah dilakukan dengan instansi terkait yang membawahi bidang sejarah dan budaya Melayu, misalnya pengembangan itu seperti di kantor Balai Pelestarian itu, Balai Pelestarian Kebudayaan misalnya. Kalau dulu ya sering misalnya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak SMA, dibawa ada lawatan sejarah dan itu luar biasa Pak. Meskipun perwakilan hanya siswa tidak semua diajak, tapi kan mereka diajak ke tempat perjalanan yang misalnya dengan tema-tema khusus, misalnya peran Sungai Carang yang tadi saya lihatkan ya, saya sebut tadi peran Sungai Carang dulu sebuah pelabuhan besar. Nah mereka kemudian upload di IG-nya, lalu teman-teman yang lain akan tertarik, oh iya juga ya dulu ada kayak gini, tertarik kayak gitu, apa sih itu Sungai Carang gitu. Atau bahkan Pulau Penyengat yang meskipun orang Kepulauan Riau sendiri belum pernah pergi ke Kepulauan Riau, misalnya yang anak-anak muda itu kan ada juga ya Pak Elo yang belum pernah pergi ke sana. Ada. Iya gitu. Jadi kan ada ketertarikan gitu ketika ada yang mereka diajak pergi ke sana, temennya mengupload, oh ini Pulau Penyengat. Jadi justru ini dengan teknologi yang semakin berkembang, ini banyak fasilitas yang memungkinkan anak-anak muda sekarang ini untuk belajar sejarah Pak. Teknologinya sudah mendukung gitu. Beda dengan zaman kita Pak, kita beneran pergi ke suatu tempat dan tidak ada yang orang lain melihat kita pergi, itu nggak ada ya. Kalau sekarang kan kita pergi udah orang lain bisa melihat kita sedang di mana, di tempat bersejarah di mana gitu Pak. Ya, bicara tentang pelajaran sejarah di sekolah SD, SMP, SMA malah ya. Memang bisa jadi akan dikurangi. Tambahan lagi presiden kita suruh belajar bahasa Portugis, bahasa Perancis kan, jadi bertambah berat bebannya anak muda. Nah, jadi ada semacam kecemburuan ya daerah-daerahnya terhadap sejarah, pengajaran sejarah. Itu salah satu sisinya. Nah, penulisan sejarah itu hanya gini, terpusat di Pulau Jawa. Gini, kita di Kepulauan Riau ini ada Raja Ali Haji Fisabilillah ya. Datuknya Raja Ali Haji itu datuknya. Raja Haji Fisabilillah itu datuknya yang ikut berperang, yang wafat 1784 itu. Nah, kemudian yang melawan Belanda. Sebelumnya itu ada Hang Tuah ya, yang juga menjadi pahlawan waktu Portugis. Ya kan, jadi artinya kalau dianggap bahwa pahlawan itu adalah yang berjuang melawan penjajahan, sebetulnya Kepulauan Riau ini juga punya sejarah itu. Namun ya itu tadi, bagaimana pandangan Ibu? Ada semacam kecemburuan daerah-daerah ini. Kenapa sejarah daerahnya tidak dimasukkan dalam pengajaran sejarah, termasuklah Kepulauan Riau? Bagaimana pandangan Ibu? Oke, baik Pak. Jadi sejarah itu ya ada yang namanya sejarah nasional dan ada yang namanya sejarah lokal. Nah, sejarah nasional ini yang saya sebut tadi, bahwa saya ikut terlibat di dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang terbaru gitu ya Pak. Nah, perlu kita pahami bahwa penulisan sejarah itu tidak titik akhir ya Pak. Sama sebenarnya keilmuan yang lain juga seperti itu ya. Ketika ada temuan baru atau ada fakta baru atau interpretasi baru, itu bisa ditulis kembali. Kita tahu bahwa sejarah nasional versi Nugroho Noto Susanto saja itu juga sudah revisi berapa kali gitu. Nah, ya seperti itu, sama seperti sejarah nasional gitu kan ya. Sebelum dipublish saja sudah banyak protes, ini kenapa gitu gini gitu. Padahal nanti ketika ada interpretasi baru atau data baru itu bisa ditulis kembali. Silahkan ditulis kembali dengan versi yang terbaru. Nah,
Nah, ya bisa kita bayangkan Pak, kalau di dalam sejarah nasional itu mengcover semua peristiwa sejarah daerah secara keseluruhan di beberapa provinsi kita dimasukkan ke situ. Mau berapa jilid gitu ya Pak ya, dan berapa ditulisnya per di dalam proses penulisan itu gitu. Nah, itulah yang namanya sejarah lokal Pak. Makanya perlu namanya penulisan sejarah lokal. Nah, apa itu sejarah lokal? Sejarah lokal itu adalah sebuah penulisan sejarah yang sejarah itu kuncinya dua ya, waktu dan tempat. Ada waktu dan tempatnya. Jadi ada peristiwa. Waktu dan tempat dulu Pak. Jadi di situ ada periodisasinya, ada tempatnya. Jadi itu bisa diperkecil. Jadi bisa namanya sejarah lokal. Nah kan itu yang diperlukan ini untuk kita diminta untuk banyak menulis sejarah lokal Kepulauan Riau gitu ya Pak ya. Lokalnya itu adalah bisa lingkup yang paling kecil ya, bisa desa, bisa bahkan lebih kecil, wilayah yang lebih kecil seperti itu, yang itu juga menjadi menutupi apa yang kenapa di nasional itu tidak tercover semua gitu ya Pak. Jadi ada hal namanya itu sejarah lokal gitu. Nah ini kan yang sering banyak digalakkan ya oleh pemerintah itu, bahwa kita ayolah menulis sejarah lokal gitu ya. Nah ini kemudian sejarah lokal itu juga temanya itu juga banyak Pak, tidak hanya tentang politik ya. Yang kita tahu kalau menulis sejarah itu seolah hanya sejarah penguasa ya Pak ya, seolah-olah raja saja gitu kan ya Pak ya. Siapa Sultan Abdurrahman Muazzam Shah misalnya atau apa, padahal ketika menulis sejarah itu sangat banyak Pak. Kita bisa lihat banyak tema-tema penulisan sejarah itu sangat banyak. Bisa kita menulis tentang sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi itu misalnya kita melihat bagaimana Kepulauan Riau masa dolar itu kan, dengan kita batasi periodenya, atau masa reformasi dan sebagainya gitu. Nah kemudian juga ada sejarah sosial, ada sejarah kebudayaan. Nah kita kan nggak tahu kalau misalnya sejarah Makyong itu masuk di dalam sejarah kan, yang kita tahu itu padahal kalau orang memandang sejarah itu seolah sejarah itu politik dan penguasa, padahal bisa saja temanya tentang sejarah kebudayaan yang di dalamnya ada misalnya sejarah kesenian tertentu gitu. Terus juga ada sejarah intelektual tentang ide-ide seperti idenya Raja Ali Haji dan sebagainya. Jadi itu luar biasa Pak. Jadi tidak perlu insecure gitu ya Pak ya, kenapa itu Jawa saja sementara kita tidak gitu. Justru tantangannya adalah bagaimana kita mencoba untuk menumbuhkan atau mempublish atau bagaimana kita memproduksi gitu bagaimana sejarah lokal kita gitu Pak. Dan sampai saat ini sudah cukup banyak ya tulisan-tulisan tentang Kepulauan Riau ini ya Pak. Ada sejarah Tanjung Pinang sudah yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi, juga kota gitu. Kemudian juga ada sejarah Kepulauan Riau, Penyengat, kemudian Lingga, kemudian dan seterusnya, yang ada beberapa yang nanti bisa kita breakdown lagi gitu ya. Ada penulisan-penulisan yang tentu lebih detail lagi gitu. Jadi kadangkala kita melihat bahwa ketika menulis itu yang menarik itu justru yang kecil ya Pak ya, kecil tapi detail, bukan yang besar tapi umum gitu ya Pak ya. Sepertinya keilmuan yang lain juga seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih baik kita juga bisa memproduksi itu ya Pak ya, tulisan-tulisan itu, dan itu bisa didapat kalau kita kuliah di program studi sejarah gitu ya. Kita akan belajar tentang mata kuliah gitu ya nantinya di dalam kurikulum itu ya. Misalnya di semester 1 kita akan belajar tentang pengantar sejarah. Kita belajar juga bahasa Belanda Pak di situ nanti, karena kan tidak bisa dipungkiri naskah arsip kita memang dari Belanda ya Pak ya. Itu bahasa Portugis perlu juga kalau gitu Bu? Belanda Pak, biasanya itu hampir semua universitas, dan saya dulu juga Belanda ya, bukan bahasa Prancis atau Portugis ya? Karena kolonial kita waktu itu adalah Belanda. Berkaitan dengan sejarah ya. Iya, tapi kalau bahasa Prancis belum ada belum perlu lah, belum mungkin. Perlu, Pak, ya. Tambahan Pak, ada seperti itu mata kuliah pilihan kalau saya dulu ya. Jadi ada bahasa Belanda, kemudian di situ juga kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia secara keseluruhan, sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara,
dan juga mengerucut kepada kemaritiman dan seterusnya gitu. Oke, ya. baik. Jadi memang berarti daerah-daerah itu memang karena belum referensi sejarah itu belum terangkat, walaupun perannya nasional, tapi Ya. karena belum terangkat, belum Ya. ditulis, maka menjadilah dia ibarat batang terendam istilahnya, Bu. Ya. Jadi dengan kehadiran Ibu Wiwi di Kepulauan Riau ini yang sudah banyak menulis tentang sejarah, mudah-mudahan itu membawa berkah tersendiri sehingga sejarah lokal yang perannya nasional itu bisa diangkat ke menjadi sejarah nasional. Iya, Pak. Seperti peran Hang Tuah Iya. yang juga melawan penjajah pada Iya, saat itu. betul. Nah, kemudian ini Ibu tadi sudah menyebutkan dengan masalah-masalah sejarah di bidang-bidang tertentu ya. Ya. Nah, menurut kemampuan analisis sejarah ini kan ada ilmunya, ada segala macam. Nah, sejauh mana, Bu, peran sejarah ini dalam dunia-dunia yang lain, seperti dalam dunia bisnis, dunia politik, dunia media dan sebagainya. Tapi tahan dulu, ya Ibu akan silakan jawab setelah yang satu ini. Baik. Pandawa Radio. Lanjutkan perbincangan kita dalam acara Sudut Mata Kilasan ke-36 bersama Dr. Wiwi, salah satu pendiri jurusan sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Begini, Bu. Jadi sebagian dan sementara image masyarakat di bawah seakan-akan sejarah ini sebuah ilmu yang bisa berdiri sendiri, yang hanya berdiri sendiri. Nah, sebetulnya yang seperti Ibu jelaskan tadi, ternyata dalam segala aspek kehidupan itu ada sejarahnya. Iya. Nah, jadi bagaimana Ibu menghubungkan atau mensondingkan atau ini dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, bisnis dan sebagainya, kaitannya dengan sejarah? Ya. Silakan, Bu. Ya, sejarah itu kan semacam latar belakang ya, background gitu, Pak ya. Jadi bagaimana kondisi sekarang, kenapa bisa terjadi sekarang, tentu dulunya ada apa gitu kan. Nah, itu jadi seperti misalnya politik, kalau tadi Pak Master bilang politik, kita tuh pernah banyak belajar dari sejarah, Pak. Kita pernah ada masa demokrasi terpimpin loh, Pak. Ya, betul. Pernah demokrasi liberal gitu ya. Ternyata nggak cocok dengan situasi dan kondisi kita gitu kan. Terus? Nah, Sekarang sekarang ya demokrasi ya tapi ya belum juga merasakan tujuan negara yang sebenarnya kan. Ya, jadi kan memang situasi dan kondisi yang memungkinkan kita untuk yang relevan dengan apa yang kita alami sekarang gitu itu kan. Tentu semuanya ada latar belakang sejarah ya, Pak ya. Nah, sekarang ada jargon ya untuk belajar sejarah untuk memahami belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan gitu kan. Jadi kita ada pelajaran yang bisa kita ambil pada masa lalu, misalnya kan kita nggak ngambil lagi demokrasi terpimpin kan, waktu itu kita sudah bagaimana gejolak politik pada masanya gitu ya. Nah itu seperti atau misalnya demokrasi liberal yang banyak partai gitu ya, ribet sekali berat partainya. Nah sekarang waktu itu terus menjadi 3 partai saja itu kan ya Pak, pernah kita alami itu dan sekarang kita menjadi lumayan banyak banyak juga sekarang, tidak sebanyak masa demokrasi liberal misalnya. Nah tapi itu sekarang banyak Bu partai, Bu. Ya, tapi tidak sebanyak masa demokrasi liberal dulu gitu tapi ya. waktu awal reformasi itu berdiri 160-an partai, Ya. tapi yang lulus verifikasi 148. Ya. Tapi kemudian yang ikut pemilu hanya 48 syaratnya. Ya, jadi banyak juga partainya. Ya, Ya, jadi itu juga maksudnya tuh mencoba bagaimana yang cocok dengan kondisi kekinian gitu Iya, Pak. iya. Jadi itu mendasari semua hal sih Pak ya. Kalau kita melihat beberapa instansi, ternyata ada misalnya museum di kehutanan sendiri misalnya, ternyata ada loh museum kehutanan Pak. Oh, berarti ada sejarahnya juga. Ada juga dan seperti itu Pak. Jadi relevan dalam konteks kekinian ya Pak ya. Ya. Ya, silakan Bu, minum. Saya minum juga lah. Jadi begini, orang mengatakan ya seperti yang Ibu jelaskan itu bahwa setiap bidang itu ada sejarahnya, ya. Orang mengibaratkan begini, kalau kita naik mobil, gitu kan, kita tidak hanya harus menatap ke depan, ya, kita juga harus melihat ke belakang. Nah, itulah gunanya spion, dan itulah gunanya sebetulnya sejarah, supaya kita menatap masa depan bangsa ini lebih baik. Jangan hanya menatap masa depan, tapi yang di belakang. Bisa jadi kalau kita tidak belajar sejarah,
akan banyak yang menabrak kita dan kita juga akan tidak jelas arahnya. Iya, betul. Kira-kira begitu yang Ibu sampaikan ya? Iya, betul. Ya. Oke. Baik Bu. Ya, jadi kemudian ya, jika sejarah bisa berbicara kepada generasi muda hari ini Bu, ya, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda nih tentang sejarah ini? Oke. Hmm. Cintailah sejarah. Hmm. Karena ini akan melihat bagaimana jati diri kita gitu loh. Jadi jati diri wilayah kita, jati identitas kita gitu. Dan tidak perlu insecure untuk masuk di bidang sejarah ya. Atau kita hanya akan menghafal tahun-tahun, tetapi justru sesuai dengan perkembangan teknologi, belajar sejarah pada masa sekarang tuh sangat mudah loh Pak. Karena kalau dulu pada masa saya itu mencari bagaimana arsip-arsip lama itu tuh luar biasa loh Pak. Kita harus membuka satu persatu dulu ya. Media sampai medianya juga hampir dibuka pun koyak dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah banyak Pak. Kita membuka foto-foto KITLV saja sudah bisa kita lewat internet ya Pak ya. Lewat AI aja kadang-kadang dia jawab. Iya. Karena betul juga, betul, kadang salah. Iya. Tapi kan kita mencari sejarah itu kan ada sumber primer dan sumber sekunder. Ya. Nah, ketika mencari sumber pada masanya itu sudah gampang sekarang. Jadi tidak usah ragu untuk belajar sejarah, terutama mengambil prodi sejarah ya Pak. Itu. Ya, jadi pesan kepada generasi muda terutama yang lulus SMA. Jadi Ya. kalau boleh tahu ini penerimaan kapan nih Bu? Jurusan sejarahnya ini? Sudah Pak, sekarang melalui jalur mandiri ya. Jalur mandiri artinya di luar jalur yang yang apa? Tes. Iya. Gelombang-gelombang yang Iya, satu. iya. Ya. Yang bisa disegerakan untuk melihat informasi di umrah ya. Umrah. Ada melalui IG pasti sudah ada ya di situ. Oh gitu ya. Iya. Tidak usah insecure. Justru di sini terbuka banyak peluang sekarang Pak ya. Untuk menjadi profil lulusan itu kan menjadi peneliti tentu yang tadi ya, melalui kajian juga bisa menjadi komunikator, juga bisa menjadi inovator ya. Sekarang udah banyak bagaimana sekarang kan banyak diperlukan film-film dokumenter, siapa lagi kalau nggak lulusan sejarah gitu kan dan sebagainya. Apalagi sebetulnya semua bidang kehidupan itu ada sejarahnya. Ya. Dan mesti itulah perannya para lulusan sejarah ya. Ya. Ya, tinggal bagaimana dia seperti ya Ibu sampaikan tadi, seperti nama Ibu lah, bagaimana kita membius masyarakat ini ya, supaya dengan sejarah itu menjadi tertarik ya, bukan suatu di ruang hampa yang tidak jelas pijaknya ya begitu. Terakhir sebagai kata penutup silakan Ibu sampaikan kepada para pendengar. Klise ya Pak ya. Ya. Jangan lupakan sejarah. Ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti pesan Bung Karno gitu ya. Ya. Tapi bagaimanapun itu tidak perlu ragu untuk masuk di program studi sejarah ya. Ini justru sebuah sebuah program studi yang strategis gitu ya. Ya. Jadi jas merah istilahnya. Jangan sekali melupakan sejarah, tapi sejarah yang benar. Kalau tidak benar, maka ya kita juga akan terjebak kepada masa lalu yang tetap juga seperti itu ya. Kita mengulang suatu kesalahan yang pernah dan terjadi kita lakukan. Baik para pendengar sekalian, ya demikian tadi perbincangan hangat kita tentang tentang program studi sejarah yang baru tahun ini dibuka di Universitas Maritim Raja Ali Haji bersama salah satu pendirinya yang lebih dikenal dengan Dr. Wiwi ya. Seorang bukan orang Melayu ya, orang Jawa, tapi ternyata tertarik untuk mengkaji sejarah dan budaya Melayu ya, luar biasa. Maka alangkah ruginya kita sebagai orang Melayu tidak mencintai sejarah dan budayanya. Orang lain saja begitu mencintai dan menulis bahkan banyak sejarah Melayu. Ya. Demikian saja, terima kasih Bu Wiwi ya. Sampai berjumpa pada tema-tema dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terjalin lebih bagus lagi. Ya, para pendengar sekalian, demikian tadi. Sampai jumpa pada program Sudut Mata yang berikutnya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita Tidak terasa, kebersamaan kita di program Sudut Mata pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Perbincangan bersama Ibu Dr. Anastasia Wiwikswasti WMA dengan tema mengenal program studi sejarah dari arsip hingga lapangan, semoga dapat memberikan pemahaman baru kepada kita semua tentang luas dan menariknya dunia studi sejarah. Dari arsip hingga penelitian lapangan,
Ternyata sejarah menyimpan banyak cerita, pembelajaran, dan peluang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini maupun masa depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anastasia Wiwikswasti WMA atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan bersama Mitra Pandawa pagi ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia Pandawa Radio yang selalu menemani kami dalam setiap program siaran. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di sudut mata berikutnya dengan obrolan yang tak kalah menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.